Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Amanda. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bung Hatta. Saya akan menceritakan cerita pendek berjudul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan bunyi mencecet. Karyamin tak lagi membencinya, alasannya yaitu sadar. Burung yang demikian sibuk niscaya sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan bahwa burung si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup. Daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus, alasannya yaitu dorongan angin. "Jadi, kau sungguh tak mau makan, Min?" tanya Saidah dikala melihat Karyamin bangkit. "Tidak. Kalau kau tak tahan melihat saya lapar, saya pun tak tega melihat lenganmu habis. Alasannya yaitu utang-utangku dan kawan-kawanku." "Iya, Min, iya. Tetapi..." Saidah memutus kata-katanya sendiri, alasannya yaitu Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum. Sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti, menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelantaran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintas para pencari batu. Naik menghindari rumpun gelangan dan lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang. Tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang masih kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir bunyi keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman tadi istrinya insomnia karena abses di puncak pantatnya. Oleh alasannya, yaitu apa salahnya kalau saya pulang buat menemani istriku yang meriang. Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tapi urung alasannya, yaitu pada buah itu terlihat gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, kemudian dilemparnya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging dikala Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, alasannya di balik tanjakan itu adalah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Dengingan dalam telinganya semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Karyamin sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya, istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian.
Padahal Karyamin tahu istrinya tak bisa membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Menyerupai entah kapan datangnya Tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia pulang. Dia merasa niscaya tidak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana, Karyamin melihat seorang laki-laki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiah yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu yaitu Pak Pamong. Nah, kesannya kau ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang membeling. Min, di gerumbul ini hanya kau yang belum partisipasi. Hanya kau yang belum setor uang dana Afrika dan dana untuk orang yang kelaparan di sana. Nah, kini hari terakhir. Aku tak mau lebih usang kau persulit. Karyamin mendengar bunyi napas sendiri, samar-samar. Karyamin juga mendengar detak jantungnya sendiri. Tapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyinggung senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang sedang dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi murka oleh senyum Karyamin. Kau menghina aku, Min. Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kau tersenyum-senyum? Hayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras hingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya, 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin yang terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.